Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena kami sudah mendengar dan juga kami menyanyikan kasih Tuhan yang tak terlukiskan, tak bisa diungkapkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ada begitu banyak rahasia-rahasia dan misteri-misteri yang kami harus bisa melihat dan membukakan itu. Dan kami tahu betapa kami adalah manusia yang lemah. Dan kami adalah orang-orang yang perlu dibantu dan ditolong oleh Tuhan dalam segala hal. Dan khususnya untuk mengerti firman Tuhan. Karena tanpa Roh-Mu yang kudus, Roh yang menyingkapkan, Roh yang membukakan bagi kami, maka kami tidak mungkin bisa mengerti firman Tuhan. Apalagi kami mengimani dan menjalaninya. Dan kami bersyukur juga jika kami sudah merasakan dan memiliki jaminan itu dalam hidup kami. Janji-janji kasih setia Tuhan yang tidak bisa kami kembalikan kepada Tuhan. Kami hanya bisa menerima dengan anugerah karena kami tidak layak untuk menerima ini semua. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan, biarlah kami bersyukur karena di dalam Kristuslah kami mendapatkan penyingkapan rahasia yang besar, dan melalui Roh Kuduslah kami bisa mengerti. Kami bawa hati kami dan seluruh pikiran kami dan seluruh hidup kami persembahkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan membahas tentang misteri Injil Kerajaan Allah ya. Nah, ini kita akan dalam 2 bulan atau sampai 3 bulan itu kita membahas khusus tentang hal-hal berkaitan dengan Kerajaan Allah. Lebih dari 12 tahun yang lalu ya, saya mulai dari awal tentang tema Kerajaan Allah ya, baik di beberapa tempat termasuk beberapa gereja dan juga terakhir di gereja Gloria juga. Nah, saya harapkan mungkin Tuhan bisa memakai hal seperti itu untuk terus diingatkan. Nah, saya kembali, kenapa? Karena ini kita masuk kepada berita yang harus kita dengar, berita yang harus kita sungguh-sungguh amini, dan apa itu sebenarnya. Ya. Dan itu dari hati Tuhan, dari hati para nabi-nabi, para raja dan imam, dan teristimewa hati yang paling puncak adalah hati Sang Anak Allah. Nah, kita akan belajar ini, misteri Kerajaan Allah. Dan saya harapkan kalau kita bisa membuka semua sampai kepada pemerintahan Allah hari ini, kita bersyukur ya. Dan kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam Roma pasal 16, ayat yang ke-25. Saya bacakan ini dulu ya. Nah, setelah itu kita baca Lukas pasal 8, dan tidak semua, dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma pasal 16 ayat 25. Segala kemuliaan bagi Allah. Ini temanya. Jadi sekali lagi, tema Kerajaan Allah itu adalah tema tentang kemuliaan Sang Raja. Jadi bukan kemuliaan rakyatnya, bukan kemuliaan kita, tetapi bicara tentang dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir, Kerajaan Allah itu membicarakan bukan siapapun. Jadi usahakan kalau kita memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kesaksian, bolehlah kita menyampaikan kesaksian-kesaksian diri kita, hidup kita. Dan itu wajar sekali dan baik sekali. Tetapi jangan lupa menyampaikan kabar tentang Injil yang berada dalam kuasa Kerajaan Allah. Nah, itu kalau tidak ada, seluruh kesaksian kita itu tidak akan membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Karena hanya Injil Kerajaan Allah itu yang bisa melahirbarukan orang. Bukan kesaksian kita, bukan kebaikan kita, bukan keberhasilan kita, keberuntungan kita, atau mungkin hal-hal yang bersifat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Itu tidak membuat orang bisa terbuka hatinya dan percaya dan kemudian lahir baru. Kenapa? Karena yang bisa membuka itu adalah firman Allah, bukan kesaksian kita. Ya, kesaksian kita itu membuka satu wawasan, membuka satu orang untuk datang kepada Kristus. Ya, jadi melalui kesaksian kita, orang itu harus dibawa untuk menghampiri Kristus, untuk mau menemukan Kristus. Karena Kristus akan menemukan dia dengan kuasa Injil.
Nah, kalau Injil itu tidak ada, seluruh kegiatan kita, seluruh pelayanan kita, itu semua adalah sia-sia dan kosong belaka. Dan ini yang dihadapi gereja dan termasuk bangsa Israel sama menghadapi satu kehidupan rohani yang kosong, yang sia-sia, yang menuju pada kebinasaan. Walaupun mereka tahu ada Yehova, mereka melakukan ritual agama, mereka menyembah dan mereka memberikan persembahan, mereka taat pada hukum Taurat, taat pada hari Sabat, taat kepada seluruh aturan-aturan yang ada, dan semuanya mereka lakukan itu. Tetapi Tuhan katakan kamu binasa tetap. Dan itu sangat mengerikan sekali. Karena mereka tidak mengerti misteri, rahasia, Injil Kerajaan Allah ini. Dan mereka tertutup untuk hal ini. Ya, kita baca ini. Segala kemuliaan bagi Allah. Ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan. Dan perhatikan, Injil dimasyurkan itu apa di dalamnya? Dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Dan ini fokus dari Alfa Omega, dari awal sampai akhir. Pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Dan itu dari perjanjian lama itu semua itu menuju kepada penyingkapan tentang rahasia ini. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi misteri ini bukan cuma 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Ribuan tahun, berabad-abad. Dari sejak Adam sampai Tuhan Yesus datang itu. Nah, misteri itu adalah Yesus sendiri. Nanti kita akan pelajari itu. Jadi kalau kita tidak menerima Kristus, maka kita tidak akan bisa membuka kunci rahasia kerajaan Allah. Kalau kita tidak berfokus kepada Kristus, maka kita tidak akan bisa mengerti seluruh jagat yang diciptakan Tuhan dengan seluruh berkat-berkatnya yang bukan hanya untuk orang-orang secara umum, tetapi secara khusus bagi kita. Nah, ini misterinya, kita akan buka ini, misteri ini. Jadi, Kristus Yesus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Dan misteri ini bukan cuma 1-2 kali diceritakan dalam Alkitab, ya, misteri ini. Nah, kalau saya akan bawakan, dan khususnya misteri ini bisa dibaca, nanti saya akan ungkapkan dan jelaskan, itu pada Roma 11 ayat 25. Ya, kita lihat Roma 11 ayat 25. Saya bacakan. Ya. Roma 11 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Jadi ada satu yang harus dibuka oleh Rasul Paulus. Khususnya bagi orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi dan bangsa Israel ini adalah orang-orang yang tertutup karena kehidupan rohani mereka. Jadi semakin rohani mereka semakin luar biasa, semakin ritualnya semakin canggih luar biasa, semakin ketat luar biasa, itu semakin tertutup mereka kepada Mesias. Dan siapa yang membukakan rahasia ini adalah Tuhan. Dan di dalam diri Kristus itu dibuka semua. Dan Paulus tahu ini karena dia sudah bertemu dengan Kristus dan dia menyampaikan ini. Aku mau agar engkau atau kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh. Dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi Tuhan akan tambahkan segala bangsa, dan termasuk di dalamnya bangsa Israel yang tidak tahu itu. Ya. Oke, nah sebelum kita melihat ini semua, kita baca Lukas pasal 8 ayat yang pertama. Lukas 8 ayat pertama. Ini sebenarnya gampang ya. Lukas 8 ayat pertama, Kisah 8 ayat pertama juga pas, mirip, dan isinya hampir sama. Perhatikan Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berkeliling atau berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Nah, perhatikan ya. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dan dia memulai perjalanan memberitakan kerajaan Allah. Jadi, journey of the life of the kingdom of God. Jadi dia sedang memulai satu perjalanan, satu pemberitaan tentang Injil Kerajaan Allah. Tentang siapa itu? Jadi nabi-nabi berbicara tentang ke depan.
Nabi-nabi berbicara tentang akan datang. Dan masih nanti itu orangnya akan datang. Nanti dia akan datang. Dan semua nabi-nabi itu mengarah ke masa depan. Tetapi Yesus memberitakan langsung mengarah bukan ke masa depan. Bukan ke belakang. Itu langsung mengarah pada dirinya. Langsung berpusat pada ini loh. Ini loh aku. Kerajaan Allah itu ya adalah aku. Jadi rahasia itu ya aku ini. Dan sekarang ini aku beritakan kepadamu. Dan langsung bukan nabi-nabi. Langsung dari mulutku sendiri. Langsung dari Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia beritakan tentang penggenapan kerajaan Allah. Dan di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 jelas sekali. Pas waktunya sudah tepat, anak Allah itu datang dan lahir di dalam rahim seorang perawan. Dan dialah memberitakan tentang dirinya, tentang kerajaannya, tentang seluruh aturannya, dan bagaimana seluruh perjanjian lama itu akan digenapi oleh dia. Dari dia lahir sampai dia mati di kayu salib. Itu adalah tentang dirinya semua. Jadi Tuhan Yesus memberitakan tentang siapa? Bukan orang lain. Dia memberitakan tentang dirinya yang diutus oleh Bapa untuk memuliakan Bapa. Dan ini adalah berita yang paling utama dan inilah rahasianya. Kenapa rahasia? Karena tanpa dibukakan, kita bicara dengan orang siapapun. Kalau Tuhan tidak membukakan rahasia ini, nggak bisa. Jadi kita kadang-kadang harus tahu bahwa kalau kita ngabarkan Injil, kita jangan mengatakan bahwa setiap kali ngabarkan Injil, orang itu pasti akan terbuka hatinya. Kenapa? Wah, kekuatan Injil yang saya beritakan itu hebat. Jadi menurut kekuatan yang memberitakan itu, bahwa kalau aku yang memberitakan, orang pasti bertobat. Nah itu salah kaprah. Dan itu adalah tidak benar. Jadi membukakan hati bukan karena kita yang ngabarkan Injil, tetapi Tuhan yang memakai pengabaran Injil kita. Dan juga tidak memakai juga bisa. Jadi tanggung jawab kita adalah bukan kita melihat orang mau nggak. Kalau nggak mau, saya nggak mau kabarkan Injil. Tidak. Kita harus mengabarkan Injil. Mau tidak mau, mereka harus mendengarkan berita ini. Nah kalau mereka mau, mereka menerima. Dan Tuhan sudah bukakan hatinya, satu misteri itu dibuka. Kalau dia nggak mau, berarti Tuhan tidak berkenan pada dia. Dan itu bukan urusan kita. Itu semua hikmat Allah. Jadi bukan berkaitan dengan saya. Membuka hati. Tanggung jawab saya adalah memberitakan Kristus Yesus. Memberitakan tentang dirinya. Dari desa ke desa memberitakan kerajaan Allah. Ya. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi berapa wanita yang disebut di sini adalah Maria Magdalena yang menangisi Tuhan Yesus, yang memberikan hidupnya dan menjadi saksi bagi dia dan diingat sepanjang sejarah. Itu adalah tangisan dia. Nah perhatikan di sini bukan hanya 1-2 orang yang kerasukan, perempuan-perempuan itu, beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Ya, itu. Jadi jelas sekali. Ya. Nah, kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 8 itu, kita sudah lihat. Dan kita dilihat di dalam kisah 8. Ya, kisah 8 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus dibunuh. Ya, dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan perhatikan baik-baik, kenapa Rasul Paulus ini memburu mereka dan mau membunuh orang-orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah, yang menyatakan Yesus adalah Allah. Saudara tahu, karena Rasul Paulus terselubungi itu semua, dan dia mengejar orang-orang yang memberitakan kerajaan Kristus, yang disebut sebagai penghujat Allah. Allah kok menghujat Allah? Setan kok merasuki setan? Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nggak mungkin Tuhan Yesus katakan setan itu bisa merasuki setan, nggak bisa. Setan itu berteman, ya. Orang yang manusia itu bisa gitu. Nah, sedangkan menghujat Allah, nggak mungkin Allah itu menghujat Allah. Mereka menuduh Tuhan Yesus menghujat Allah, termasuk Rasul Paulus, dan dia terselubungi ini. Ada selubung, dan Paulus menceritakan misteri ini yang paling lengkap. Itu dalam suratan Rasul Paulus, dan banyak sekali dia tuliskan tentang ini. Dan kita akan bahas itu ya. Oke, sekarang kita lihat di dalam Lukas pasal 24
ayat yang ke-24 ya. Kita baca ayat yang ke-25 ya, ayat 25. Demikian. Lalu ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah, apa yang dikatakan para nabi itu adalah misteri kerajaan Allah. Tentang Mesias yang akan datang, yang belum datang, yang masih rahasia, masih tertutup ini. 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan perhatikan, untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa? Tentang dia. Nah, ini 27 penting sekali. Tentang dia, tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi Yesus waktu menceritakan, waktu dia melayani, dan kemudian murid di Emos itu ya. Jadi kita tahu itu. Nah, perjalanan yang di Emos itu. Nah, waktu dia menceritakan kepada dua muridnya ini, apa yang terjadi dengan dua muridnya ini? Mereka diceritakan ulang tentang perjanjian lama, karena yang ada perjanjian lama, perjanjian baru belum ada. Yesus menceritakan tentang kitab suci, seluruh kitab suci, bukan satu, dua kitab suci. Jadi seluruh kitab suci itu, Tuhan Yesus menceritakan, dan tidak mungkin membaca semua. Itu bisa seharian gitu ya. Nah, dia mengambil beberapa bagian menceritakan tentang siapakah yang diberitakan di dalam seluruh kitab suci itu. Dan dikatakan di sini, tertulis tentang dia, tentang dirinya, tentang Kristus, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan itu. Dan apa yang terjadi? Mereka harus ditolong oleh Tuhan Yesus. Ya, harus ditolong oleh Tuhan Yesus. Ayat 31. Ini penyingkapannya, ayat 31. Ketika itu, ya, setelah Yesus memecahkan roti sebagai lambang tubuhnya dipecahkan, kematiannya, dan itu adalah kunci rahasianya. Dan waktu murid-murid itu, ya, waktu murid menerima itu, tubuh yang dipecahkan itu, barulah mereka dibuka, barulah mereka sadar dan mereka tahu itu, ya. Dikatakan di sini, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, mengenal Yesus. Mereka pun mengenal dia. Jadi ini yang unik adalah, jadi Yesus menceritakan perjanjian lama, dan seluruh perjanjian itu, kitab Musa dan para nabi itu menunjukkan kepada dirinya. Dan begitu dibukakan tentang siapakah yang dituliskan dalam hukum Taurat, dan seluruh kitab nabi-nabi itu, dan seluruh mengarah kepada dia. Jadi seluruh kitab suci perjanjian lama itu memberitakan tentang rahasia yang akan datang ini. Dan Tuhan Yesus sekarang membukakan itu dan mengatakan, ini adalah saya. Dan kemudian dia memecahkan roti itu sebagai lambang perjamuan kudus, dan dia berikan kepada mereka satu-satu, barulah terbuka pikiran mereka. Jadi kunci rahasianya di mana? Terbukanya itu. Penderitaan, kematian, kesengsaraan Kristus. Baru kita tahu hidup yang kekal. Baru kita tahu tentang kerajaan Allah. Kita tahu tentang kerajaan Kristus sebagai Raja Sang Mesias. Dan kalau kita bisa ngerti, itu bukan karena kemampuan kita. Karena orang lain nggak ngerti. Orang lain mendengar nama Tuhan Yesus nggak ngerti. Tapi kita kok ngerti? Ya karena kamu dibukakan hatimu, terbukalah hatimu. Karena mendengar firman. Firman itu sumber daripada lahirnya iman kita. Karena mendengar, imanmu terbit, iman muncul, imanmu mengerti, imanmu akhirnya timbul. Jadi karena pendengaran firman Tuhan. Jadi kenapa saya kok bisa percaya? Karena kamu dianugerahi iman. Kenapa orang lain mendapat berita tentang Kristus, dia menghina Tuhan Yesus? Apa itu? Allah kok digantung? Allah kok mengerikan seperti itu? Jijik saya lihat Allahmu itu. Dan itu sejak saya SMP sampai SMA, saya mendengarkan olok-olokan itu menjijikkan, sangat hina sekali Tuhan Yesus itu. Dan mereka paling tidak bisa terima Yesus yang berada di kayu salib. Bukan Yesus yang mengadakan mujizat yang luar biasa. Banyak orang datang, banyak orang cari. Sekarang Yesus di kayu salib. Siapa yang mau cari? Siapa yang mau datang Yesus di kayu salib? Enggak ada yang datang. Murid-muridnya lari semua.
Dan yang datang tuh semua yang ngolok-ngolok dia. Dan ada beberapa orang dipakai sebagai saksi yang menyatakan dia tidak bersalah. Tapi mereka nggak bisa apa-apa. Nah, keindahan kerajaan itu di mana? Rahasia Injil kerajaan Allah itu, rahasia kerajaan kekal itu di mana? Kematian Kristus. Dia membukakan ini semua. Karena tanpa aku mati, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Tanpa kamu dilahirbarukan, kamu tidak akan bisa mengerti kasihku, pengampunanku, kesabaranku, kemurahanku, belas kasihanku. Tak mungkin kamu bisa ngerti. Dan harus dilahirbarukan. Dan inilah misterinya. Jadi kita sudah betul-betul sadar ini, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang misteri ini, ya, tentang misteri ini. Misteri itu di dalam bahasa aslinya itu musteria atau musterion, ya. Jadi kalau musteria atau misteris itu bentuk jamak. Nah, artinya adalah berkaitan dengan mulut. Mulut yang tertutup, yang tidak menyingkapkan, tidak membicarakan. Jadi mu, jadi itu mulut, mulutmu. Jadi mu itu banyak mulut. Mu itu kebacut, ya. Orang yang kebangetan gitu kan, nggak berhenti ngomong. Manusia itu tidak bisa menjaga rahasia, itu namanya mu. Jadi ngomong pokoknya semua rahasia apapun bongkar semuanya, ngawur semuanya. Nah, itu orang bocor mulut itu namanya mu gitu. Nah, kalau mu itu mulut yang terkatup, yang tertutup, dan Allah menutup mulutnya dan hanya memakai nabi-nabi mengarahkan kepada Kristus yang akan membuka mulutnya. Dan ini berkaitan dengan kerajaan Allah itu adalah berkaitan dengan sabda. Berkaitan dengan apa? Dengan bicara. Berkaitan dengan perkataan. Sabda Allah. Jadi raja itu mempunyai satu wewenang dan raja itu bisa bersabda. Bersabda itu artinya memerintah. Jadi misteri ini menunjukkan kepada Allah sedang merahasiakan dan akan membukakan rahasia itu kepada anaknya. Dan puncaknya adalah penyingkapan siapakah Allah itu sendiri yang mencintai manusia. Itu akan dibuka di dalam diri Kristus dan puncak Yesus membuka kerajaan Allah itu adalah kematian tubuhnya dipecahkan. Jadi bait Allah itu ruang maha suci itu yang tertutup ribuan tahun dan hanya khusus imam besar yang masuk. Hari itu Tuhan Yesus mati langsung secara fisikal, historis, dan terbukti semuanya ditulis oleh ahli sejarah bahwa yang ada di dalam bait suci itu orang-orang yang ada yang bukan mengikut Kristus, imam-imam semua itu kaget semua. Kenapa? Ini terkoyak dari atas ke bawah, dirobek oleh Tuhan, dikoyakkan. Jadi tidak ada lagi ruang maha suci, ruang suci, dan ruang yang biasa. Itu semua menjadi seluruh kerajaan Allah dan terbuka dan tidak ada pembatasnya. Kristuslah yang memecahkan rahasia itu. Kristus yang membongkar, menyingkapkan itu. Dengan apa? Dengan merusak dan membuka meterai itu. Dibongkar oleh Dia. Jadi orang langsung tidak melalui nabi, tidak melalui imam, tidak melalui raja. Orang langsung melalui Kristus. Dan semua orang menjadi imamat rajani. Dan itu rahasia kerajaan Allah. Jadi ibadah orang-orang non-Kristen, semua orang yang bukan beriman pada Kristus, mereka beribadah seperti bangsa Israel. Mulai pembersihan dulu, kaki dulu, dan semuanya. Itu ritual manusia dan usaha manusia yang membawa kepada kebinasaan. Membawa kepada kamu berdosa, kamu harus dibinasakan. Jadi bangsa Israel itu melakukan ritual cuci tangan, cuci kaki, bersembahyang, dan semuanya, dan menyiapkan dirinya, dan berjalan terus melihat akan minyak yang ada dengan terang, 7 kaki, 7 dian dengan 7 nyala api itu dan lambang semua yang ada. Dan waktu dia masuk ke ruang Maha Kudus, apa yang dia jumpai? Kamu harus mati. Tidak bisa saya mati. Gimana saya mati? Kamu harus mengambil lambang kematian. Anak domba, jantan, yang sulung dan tidak bercacat celah. Kamu ambil, kamu sembelih, dan darahnya kamu curahkan di tabut perjanjian, ditutup pendamaian itu. Terjadilah pendamaian karena ada darah yang dikorbankan. Jadi seluruh ritual yang ada dijalankan itu, puncaknya apa? Salib Tuhan. Jadi hukum Taurat itu puncaknya apa? Kamu nggak bisa nolong dirimu sendiri. Kamu membutuhkan sang penebus, sang juru selamat. Dan waktu berada di situlah kita baru tahu. Jadi ini loh rahasianya.
Jadi mereka berusaha dengan kekuatan mereka semakin dekat dengan ruang maha suci, dan imam besar datang ke sana memberikan persembahan apa? Menyatakan, kami orang yang layak dibinasakan. Kami orang berdosa dan layak Tuhan murkai. Kami ingin ada pengantaranya. Dan kemudian imam itu berdoa untuk penebusan dosanya, berdoa untuk penebusan bangsanya, dan dia doakan itu di hadapan Tuhan. Jadi imam itu sendiri tidak menyelamatkan kita. Pendetamu tidak menyelamatkan kamu. Perbuatan ritual tidak menyelamatkan kamu. Bahkan anak domba yang dipersembahkan pun tidak menyelamatkan kamu. Siapa yang menyelamatkan kamu? Yaitu gambar Allah dan wujud Allah itu menyelamatkan kamu. Melupakan itu nggak ada di depan saya. Nah, itu butuh iman. Iman inilah yang membuka rahasia itu. Bagaimana saya dapat DP iman? Dengan satu dasar, nah ini yang hilang dalam pemberitaan gereja adalah pertobatan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, cepat bertobat, bertobatlah. Dan itu berita ini sekarang dimusuhi di dalam gereja Tuhan. Loh, kita nggak perlu bertobat. Kan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kamu nggak ngerti. Setiap kali kamu melakukan seluruh hidupmu dalam perjalanan menyembah Tuhan, kamu berada di dalam satu puncak, kamu layak dibinasakan. Maka kamu melihat Kristus. Jadi ibadahmu adalah ibadah yang tahu bahwa kamu harus dibelas kasihani oleh Tuhan. Itulah inti berita dari Injil Kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Apa ibadah inti kita? Berbelas kasihan. Kepada siapa kita berbelas kasihan? Saudara tahu? Fakir, miskin, orang tidak mampu, orang-orang yang pendatang, dan semuanya. Dan 3 macam orang ini dalam perjanjian lama, dan itu masih berlaku sampai hari ini kepada kita, itu 3 ini yang harus kita belas kasihani. Dan itu inti kerajaan Allah, mengasihi sesama. Karena kamu sudah dikasihi Tuhan, kamu sudah mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan nyata? Ya mengasihi sesama. Siapa sesama kita yang paling harus kita kasih? Ya orang-orang yang di dalam kesengsaraan yang luar biasa. Dan ini jelas. Ya. Nah, di sini. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus seringkali melarang orang untuk membicarakan tentang kemesiasannya. Dan dia mengatakan, belum waktunya. Dan dia tidak memperbolehkan. Sampai akhirnya puncaknya adalah, dan waktu dia mati di kayu salib, dan rahasia itu sudah dibukakan, maka Tuhan perintahkan pada Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dia perintahkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kematian dan kebangkitanku ke sepanjang waktu yang ada. Dari keturunan. Kenapa? Karena sudah tergenapi. Injil sudah datang. Dan ini satu berita kemenangan sukacita. Karena manusia sudah tidak akan mengalami murka Allah. Manusia tidak akan dibinasakan oleh Allah. Tapi karena kasih Kristus dan dia mengorbankan nyawanya. Seseorang yang pernah melahirkan, itu pernah merasakan menggantikan nyawa anaknya dalam segala sesuatu. Nah, saya beri contoh. Kalau anak itu sedang sakit, maka seorang ibu itu ingin menggantikan anaknya itu kalau bisa aku yang sakit. Kalau sampai anaknya itu dalam sakit yang sangat keras, dalam penderitaan yang luar biasa, maka kasih ibu itu memancarkan kasih Allah. Dia ingin ikut di dalamnya, walaupun dia nggak merasa sakit, tapi dia merasakan satu kesedihan yang luar biasa. Ini seperti hati Tuhan. Mengapa kamu aniaya aku, Paulus? Kamu sedang memuji murid-muridku, pengikutku. Aku yang sakit, bukan kamu. Kenapa anak yang sakit kok yang sengsara mamanya, sengsara orang tuanya? Kenapa? Karena itu ada ikatan di situ. Nah, bagaimana kalau anak itu kemudian sampai meninggal? Maka dikatakan, seperti Daud katakan, lebih baik kalau bisa, ya aku aja yang bersalah. Kamu ambil saya, anak saya hidup. Tetapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan manusia nggak bisa lakukan itu. Yang bisa mengorbankan nyawa untuk nyawa orang lain, itu hanya Tuhan. Jadi kalau kita bisa menyelamatkan, mungkin bisa. Kalau anak kita mau kecelakaan gitu ya, mau ditabrak terus mamanya atau papanya itu kemudian mengambil anaknya itu, terus dia yang ketabrak, dia mati. Waduh, itu rasanya luar biasa. Tetapi nyawanya itu tidak bisa menggantikan nyawa anaknya. Anaknya selamat karena dia ketabrak. Tapi anaknya yang harusnya ketabrak itu bisa diselamatkan karena ada kasihnya, ada kekuatan yang besar. Dan itulah
Tuhan Yesus meminta supaya dirahasiakan, tidak boleh dibicarakan. Karena apa? Karena belum mati dia. Kalau sudah mati, nah waktu sudah mati, kamu bicarakan saya, jangan kamu diam sekarang. Jadi gereja Tuhan itu harus gereja yang membicarakan tentang karya Kristus di kayu salib dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita nggak bisa cuman pertobatan saja, nggak bisa. Tapi kita ada kuasa kemerdekaan di dalam pertobatan. Jadi kita tidak bisa menjadi gereja yang seperti gereja Injil yang kuno itu. Wah, orang Kristen harus menderita terus. Pokoknya dia harus berdoa dengan nangis-nangis selesai. Dan nggak boleh sukacita. Itu juga salah. Yang satunya di gereja-gereja yang beraliran karismatik, beraliran gereja-gereja Pentakosta itu bersukacita terus nggak tahu tentang pertobatan. Jadi kita dibawa dalam dua kubu gereja yang bersimpangan jauh sekali. Padahal Alkitab mengatakan dua-dua itu ada di depan kita. Dan kita nggak boleh aja cuman bertobat terus nggak berubah. Enggak. Kita harus menaklukkan dunia ini dengan apa? Dengan kuasa firman Tuhan. Dan kenapa penemuan-penemuan yang besar itu berasal dari anak-anak Tuhan yang bekerja dengan luar biasa dan yang memulai semuanya, yang membangun semuanya. Dari hal apapun, itu Tuhan yang membuka jalan itu semua. Karena mengasihi Allah itu wujudnya dan mengasihi manusia. Dan kita akan melihat ini semua. Dan kita bersyukur. Jadi rahasia kemesiasan itu hanya bisa dibukakan dengan apa? Tadi kita lihat ya perjanjian Amos ya, murid Tuhan Yesus itu kan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu itu? Dia membacakan dan mengajarkan rahasia kerajaan Allah di dalam kitab suci. Nah, kenapa saya itu masuk ke dalam satu gereja melayani? Selalu saya membawa apa? Mulai dengan bagaimana kamu mengetahui rahasia ini. Saya nggak seperti hamba Tuhan yang lain. Ayo kita melayani. Oh ini ada program kita. Enggak. Saya udah tahu ini. Apa yang ada dalam Alkitab rahasianya apa. Dan setiap kali masuk saya beritahu. Saya akan mengerjakan ini. Kenapa? Karena itu ada di Alkitab. Kalau kamu mau dengan saya, ya saya lakukan ini. Kalau enggak, ya saya cari gereja yang mau. Kenapa? Karena itu satu-satunya yang ada dalam Alkitab itu berita tentang Injil Kerajaan Kristus. Nah kalau mau, ayo bersama-sama. Nah, kita buka rahasia itu, kita pelajari bersama, dan kita nikmati kekayaan kerajaan kekal, kerajaan surga itu. Kerajaan Allah itu, kerajaan surga dan kerajaan Allah itu sama. Dan kita betul-betul tahu gitu ya. Kenapa tahu? Nah, perhatikan baik-baik. Waktu murid-murid yang berada di Amos itu dan dalam perjalanan yang mereka kebingungan, kenapa? Karena mereka banyak selaputnya. Perjanjian lama dia bingung. Loh harusnya Mesias kan nggak mati. Kenapa dia mati? Loh kenapa Mesias kok kalah? Harusnya dia itu menang. Itu bercampur semuanya. Padahal kita tahu bahwa salib itu adalah kemenangan di atas segala kemenangan. Jadi karya siapakah kemenangan? Kristus, bukan saya. Jadi kita ini nggak pernah bisa menang dengan dunia ini. Saudara. Kita nggak akan bisa menang dengan iblis. Kita nggak akan bisa menang dengan pencobaan. Tapi semua itu sudah dijamin oleh Tuhan. Kalau kamu memandang saya, keberatan dan beban dalam hidupmu itu menjadi ringan sekali. Karena aku akan melegakan engkau. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang mengendalikan hidup saya. Siapa yang memulai kehidupan dan mengakhiri kehidupan. Dan itu jelas semua. Dan rahasia ini ada. Dan Tuhan Yesus katakan dalam Markus, yang pertama kali istilah ini dikatakan ya. Markus pasal 5 ayat 43. Nah, perhatikan baik-baik. Dengan sangat Yesus berpesan, ia berpesan pada mereka. Markus 5 ayat 43. Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi nggak boleh diberitahu. Karena apa? Karena belum terwujud. Saatnya belum tiba. Dan begitu saatnya tiba, silakan beritakan. Dan harus kamu beritakan. Dan kewajiban setiap orang Kristen memberitakan ini. Rahasia kerajaan Allah. Ya. Dan kita sudah mengerti tentang ini. Nah, kita akan lihat Matius pasal 13. Ya, Matius pasal 13 ayat yang ke-11. Ya. Nah, kenapa saya itu berjuang dengan sungguh-sungguh gitu ya untuk menyampaikan berita yang satu-satunya berita dan tidak ada yang lain yang harus diberitakan oleh setiap orang percaya, keluarga Tuhan dan gereja Tuhan itu adalah ini. Ya, perhatikan. Matius 13 ayat yang ke-10 ya saya bacakan ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Mengapa kamu berkata dalam perumpamaan? Jelasin aja.
Nggak bisa, saudara, karena kerajaan Allah itu tidak terjelaskan dan itu harus diumpamakan. Jadi surga itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata kita. Bisa dirasakan tapi nggak bisa diungkapkan. Dan itu adalah hal-hal yang bersifat kekal. Nah, sekali lagi, saudara bisa melihat beberapa minggu yang lalu, pembinaan tentang kemuliaan Allah, tentang rahasia sukacita surgawi, itu tidak terungkapkan. Nah, di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, Markus 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia, anugerah, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Tidak. Jadi maksudnya apa, Pak? Jadi hanya orang-orang yang diberi anugerah Allah, dipilih oleh Allah, dikasih oleh Allah, dan tidak semua Tuhan buka ini. Semua manusia mati dalam dosanya. Semua manusia itu melawan Tuhan. Semua manusia membangun keselamatan di dalam keagamaannya dengan caranya semuanya. Dan ini adalah satu kuasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya secara khusus, adalah yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sendiri. Nah, kita bersyukur, ya, kita mendengar suara-suara ini. Mereka berusaha dengan kekuatan yang luar biasa memanggil-manggil dan mereka menyembah Tuhan. Tetapi tanpa Kristus, saudara harus tahu, tanpa Kristus, saudara tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Tidak mungkin. Tanpa menerima darah Kristus, kematiannya dan kuasa kebangkitannya, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dan dikatakan oleh Tuhan, kepada kamu diberi karunia, diberi anugerah. Kepada yang lain tidak diberikan, jelas. Tetapi mereka tidak. Ya. Nah, ini ayat yang ke-12 saya bacakan, ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Dan ini ada dalam kitab Yesaya, ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Jadi Tuhan Yesus sedang menggenapi nubuatan Yesaya tentang kerajaan Allah, tentang rahasia dan penyingkapan kerajaan Allah. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun kamu tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, kapalan, ya, telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Berbalik dan menyembuhkan mereka. Jadi Tuhan sendirilah yang tidak menyediakan dan tidak memberitakan itu kepada bangsa Israel. Tuhanlah yang menutup hati Fir'aun. Tuhanlah yang menutup hati Paulus. Tuhanlah yang menutup hati semua orang. Karena dia tidak membukakan kasihnya, tertutuplah semua kasih Tuhan kepada mereka. Dan kepada mereka yang dibukakan kasihnya, diberikan, dicurahkan kasihnya, baru kita bisa melihat. Dan ini rahasianya. Dan ayat yang ke-16 ini ayat kalau bisa dihafalkan. Matius 13 ayat 16, perhatikan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi murid-murid yang hari itu melihat Yesus langsung, yang mendengar Yesus langsung, dikatakan kamu berbahagia. Kenapa? Karena aku datang ini, semua diceritakan para nabi dan semua itu merindukan melihat saya. Mereka kepingin tahu, Abraham itu kepingin tahu anak cucunya yang akan menyelamatkan dunia. Salomo, Daud apalagi kepingin tahu Mesias itu, rajanya itu siapa. Dan dia menuliskan dalam Mazmur pasal 2, dalam Mazmur semua yang berkaitan dengan Mesias. Dan dia tuliskan di sana. Dan satu kerinduan yang sangat dalam sekali. Dan itu juga kerinduan kita. Dan murid-murid dikatakan, kamu berbahagia. Kamu lihat saya langsung dan kamu percaya saya. Wah, ini berita yang luar biasa ini. Nah, saya akan bacakan dalam Efesus gitu, ya. Dan bukan hanya 1-2 ayat tentang rahasia ini. Dan banyak sekali, ya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-9.
Ya ini dalam Efesus saja, belum Kolose dan lain-lain. Efesus pasal 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus dari semula. Luar biasa. Dari semula, dari kekekalan itu. Ini Efesus pasal 1 ayat 9. Kita lihat pasal 3 ayat 3. Ya, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu, dengan firman. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat rahasia kasih karunia Kristus dan seluruh karyanya di kayu salib itu diceritakan oleh Paulus. Itulah rahasia yang dibukakan, yang berabad-abad tertutup itu adalah dibuka oleh Paulus dan dia ceritakan ini. Ya pada pasal yang keempat juga kita tahu, apabila kamu membacanya, perhatikan, semua yang kutulis dan para nabi yang tuliskan semua kitab suci itu, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan apa? Saudara perhatikan ini Paulus ini. Rahasia Kristus. Dan kita harus tahu ini. Kenapa ini rahasia? Karena hanya dibukakan untuk orang-orang yang akan dianugerahi, dikabari kasih karunia, dan dipilih oleh Tuhan. Yang sejak dahulu kala, sejak kekekalan. Dikatakan di sini seperti yang kutulis dengan singkat itu tadi, yaitu rahasia pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Anak manusia nggak ada yang tahu. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Di luar mereka tidak ada berita itu. Di luar bangsa Israel, sudah nggak akan ada berita anak Allah. Karena nabi-nabi itu hanya melayani bangsa Israel. Dan kadang-kadang ada bangsa-bangsa lain yang percaya dan seperti Rahab dan juga yang lainnya bisa datang kepada Tuhan dan mengikuti orang Israel dan percaya kepada Allahnya orang Israel. Ya, Ruth juga sama, bukan orang Israel, tapi dia percaya. Karena dia dipilih oleh Tuhan dari bangsa lain yang mewakili akhir zaman, dia datang kepada Tuhan dan mendapatkan belas kasihan dari Boaz. Ya. Ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus. Hanya dalam Kristus. Nah, saudara, saya berdoa setiap kali saya membacakan dan memberitakan tentang Injil rahasia Injil Kerajaan Allah ini. Saudara kalau mendapatkan, saudara mengerti dan mengimani, mengamini ini, berarti saudara sudah mendapatkan meterai keselamatan. Mendapatkan janji Tuhan. Tapi jika saudara, kok saya tetap nggak ngerti ya? Kok tetap tertutup ya? Maksudnya apa ini? Nah, saudara berdoalah dengan minta belas kasihan Tuhan. Karena itu tidak bisa dipaksakan dan dicari oleh manusia dengan segala usahanya. Dan itu hanya bisa diterima. Seperti dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Roh Allah itu akan bergerak sesuai dengan hikmatnya, karyanya, dan kehendaknya. Dan tidak bisa kita dikte. Dan disitulah Tuhan mengatakan, jadi keselamatan lahir baru itu bukan dari perbuatan. Kamu hanya memohon dengan belas kasihan. Jika hatimu tahu bahwa kamu orang berdosa, kamu membutuhkan juru selamat, aduh aku ini orang yang tidak layak. Dan di situ kamu menerima Kristus dan kamu melihat keindahannya, berarti kamu sudah lahir baru. Kamu sudah menerima iman di dalam Kristus. Karena tidak semua orang diberi anugerah ini. Ya, dan inilah rahasia Injil Kerajaan Allah. Nah, kita buka dalam Kolose pasal 1. Karena ini yang kita baca itu adalah Efesus ya. Kolose pasal 1 ada di PowerPoint ini ya. Ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang, rahasia itu sekarang dibukakan. Yang sekarang dinyatakan, disingkapkan, diwahyukan. Jadi dibukakan itu kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Jadi Efesus pasal 3 ayat 3 sampai 9 jelas. Nah, ini diulangi dalam Kolose pasal 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Keluaran pasal 18 itu menyatakan sama. Pasal 33 juga menyatakan sama.
Musa berdoa pada Tuhan, apa yang membedakan saya dengan bangsa lain? Dan Musa katakan dengan jelas, karena hadiratmu bersama dengan kami. Tiang awan, tiang apimu, rotimu, daging yang tiap hari kamu kirim, dan itu bersama-sama dengan kami. Dan kami melihat itu nanti di akhir zaman, pada waktu Yesus nanti datang, dan Musa menuliskan tentang Yesus, tentang hal ini. Jadi ini semua pemikiran ini nyambung semuanya, satu kesatuan. Seperti ada benang merahnya yang kekal itu apa yang diajarkan Musa dibicarakan, dan apa yang dibicarakan Rasul Paulus, Nabi, semua sama. Rahasia Kristus. The secret of Christ. The secret of the kingdom of God. Jadi rahasia Kristus, rahasia kerajaan Allah, rahasia the eternal life, kehidupan yang kekal. Jadi saya bersyukur jika saudara bisa mendengar ini, dan saudara percaya, dan saudara kemudian mengamini, dan jangan lupa saudara harus memberitakan ini kepada keluargamu, kepada anakmu, dan kepada seluruh teman-teman. Dan jangan kamu berpikir, Pak, itu pendeta, masa perlu kita beritakan ini? Loh, pendeta pun seperti orang Farisi, nggak tahu Paulus itu pendetanya pendeta. Paulus itu sudah lulus dan sudah hebat, dan dia buta, ada yang terselubungi. Dan banyak sekarang gereja Tuhan juga sama, tidak ada berita ini di mimbar-mimbarnya. Tidak ada berita kerajaan Allah, tidak ada berita Injil, kemenangan ini. Dan kita harus tahu, paling-paling gereja itu hanya Jumat Agung paling menyatakan tentang kematian Kristus. Selain itu nggak ada. Bahkan ada gereja yang pernah saya datang, dan waktu Jumat Agung nggak ada kesedihan, nggak ada kematian Kristus dibahas. Yang dibahas itu bahwa kemenangan-kemenangan semua. Saya sampai heran, kok bisa ya? Ini gereja ini mau kemana? Terus ada juga persekutuan-persekutuan yang sama, tidak mau membahas tentang kematian Kristus. Sepertinya anti sekali. Nah, saudara harus tahu, kalau kita tidak menerima itu, kita nggak bisa membuka kunci rahasia kerajaan Allah. Dan kunci itu adalah Kristus. Jadi kuncinya adalah Kristus. Nama Kristus. Dan ini satu rahasia yang besar. Ya, perhatikan ayat yang ke-27. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa memulai satu benih gereja yang baru, benih gereja yang berasal daripada roh Kristus itu, dari rahasia Kristus itu. Dan kita berdoa supaya kita semua digerakkan oleh Tuhan untuk mau mengajarkan ini, dan bukan bergantung pada saya. Ajarlah anakmu tentang rahasia Kristus ini. Ayo baca bareng-bareng. Jadi jika saudara perlu buku tuntunan, itu saya ada. Buku yang kuning itu. Nah, saudara bisa minta gratis. Siapapun minta bisa dikasih gratis. Nah, di situ kita tahu bahwa ini adalah sudah waktunya. Dan di dalam pasal 4 ya, di dalam pasal 4, Kolose pasal 4, coba kita lihat. Kolose pasal 4 ayat 3. Perhatikan. Berdoa jugalah untuk kami, dan bahkan rasul-rasul ini ya, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Bayangkan ini, rasul-rasul itu masih minta berdoa, dan berdoa untuk kami supaya kami mendapatkan perkenan Tuhan. Membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang siapa? Kolose pasal 4 ayat 3. Tentang rahasia Kristus, yang karena aku dipenjarakan. Luar biasa. Kenapa kamu dihina? Karena kamu menyatakan rahasia Kristus. Kenapa kamu tidak dianggap diremehkan, dilecehkan, kemudian dihina-hina? Karena rahasia Kristus. Nggak apa-apa. Itu ada satu sukacita yang besar. Karena saya mengalami penderitaan yang sama yang dilakukan oleh Kristus, dan Yesus memberikan pada saya menderita karena namanya. Dan itu akan menyempurnakan gereja Tuhan. Ya, perhatikan. 4. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Apa yang kita jawab pada setiap orang? Rahasia Kristus.
yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih, yang selalu terbuka untuk orang-orang yang hancur hatinya dalam dosanya, dalam segala kejahatannya, dan dia mencari keselamatan. Dan waktu dia dihukum mati oleh dunia, dia dinyatakan kamu sudah tidak bisa hidup lagi. Dan di situ Tuhan katakan, percayalah kepadaku, aku akan memberikan hidup. Jadi beberapa penjahat yang dibawa dalam kematian dan dihukum mati. Dan di Amerika banyak sekali kesaksian. Dan waktu mereka menerima Kristus, para penjahat ini yang dulunya sangat jahat sekali, dan dia sudah siap mau disuntik hukuman mati, dia memuji Tuhan, amazing grace. Ada yang memuji Tuhan dengan puji-pujian, dan waktu mereka disuntik itu, mereka bersuka cita. Kenapa? Karena nyawanya mereka sudah ditebus. Dan waktu mereka menyanyi dalam kematian memuji Tuhan seperti Stefanus dan semuanya, dia bersyukur. Kenapa? Aku dulu orang yang bejat, dan sekarang aku mendapatkan sukacita di hadapan Tuhan. Dan inilah rahasia itu. Dan saudara kalau sudah menerima rahasia ini, saudara tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk menutup mulutmu. Jangan beritakan ya. Enggak. Sekarang apa? Beritakanlah. Siapakah aku? Beritakanlah karyaku. Bagaimana kamu diubahkan, diampuni, kamu digantikan, diubahkan hidupmu, dan ditransformasi menjadi orang yang menyukai kebenaran, yang mengasihi sesamanya. Dan ini harus dimiliki oleh setiap manusia. Dan saudara didorong untuk itu, dan saudara beritakan itu. Dengan cara yang Tuhan mau kita lakukan. Dan kita harus dikuduskan oleh Tuhan. Dan dalam cara yang paling sederhana, berkata-kata dengan suami istri, berkata dengan anak, dan semuanya itu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dan inilah keputusan yang sangat berhasil sekali. Ya, kita tutup dengan Wahyu pasal 10 ayat 7. Ya, setelah itu kita berdoa. Perhatikan. Ya, ini penutupan. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan apa, saudara? Keputusan apa? Rahasia Allah, rahasia Kristus. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami mendapatkan satu kekuatan yang mendorong dan membawa kami satu kemenangan terhadap seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, bukan usaha kami, bukan kekuatan kami. Karena kami tidak mungkin melawan seluruh keberdosaan kami, melawan kematian kami. Tetapi Kristus yang sudah memberikan nyawanya, darahnya, tubuhnya, dan menghidupkan kami di dalam rohnya. Kami bisa melihat satu hidup yang baru. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Barulah kami bisa nikmati itu Tuhan. Kami bersyukur rahasia ini sudah dinyatakan dan sudah datang. Dan rahasia itu adalah Kristus sendiri, Engkau sendiri Tuhan. Kami bersuka cita hari ini dan kami percaya banyak orang-orang yang di dalam gereja Tuhan dan bahkan di luar mereka tidak mengenal Engkau. Bawalah kami sebagai saksimu, pakailah kami sebagai jemaat yang sungguh-sungguh berkobar-kobar untuk menyatakan kemenangan-Mu Tuhan, untuk menyatakan bahwa ada juru selamat, ada kebahagiaan yang kekal yang akan diterima oleh manusia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Agung untuk firman Tuhan yang sudah diberi.